Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Tak lupa selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, subuh adalah salah satu waktu sholat yang paling agung. Waktu di mana langit masih gelap, manusia masih tertidur lelap. Namun ada sebahagian hamba Allah yang terjaga untuk menunaikan panggilannya. Namun tanpa kita sadari, banyak dari kita membaca surah tertentu di sholat subuh. Padahal surah itu sebaiknya tidak dibaca waktu ini. Lantas surah apakah itu dan kenapa? Maka simak video ini sampai selesai. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal di hari kiamat karena kurang ilmu. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita ingat dulu kenapa sholat subuh itu istimewa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Betapa mulianya sholat subuh sampai Allah menyebut bahwa para malaikat menyaksikan kita di waktu itu. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa bukan? Maka wajar kalau syaitan juga tidak suka kita mengerjakannya dengan benar. Di rakaat sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surah-surah tertentu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Contohnya surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, atau surah Al-Falaq dan An-Nas. Dalam riwayah lain, beliau juga membaca surah Kaf atau Ar-Rum. Bahkan di hari Jumat subuh, Nabi Muhammad SAW membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memilih surah-surah tertentu yang penuh dengan makna tauhid, penghambaan diri, dan pengingat akan akhirat di waktu subuh. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang tidak sadar ada surah yang sebaiknya tidak dibaca saat sholat subuh. Lantas surat apa itu? Yakni surah-surah yang sangat panjang yang membuat makmum berat dan merasa terbebani. Contohnya membaca surah Al-Baqarah seluruhnya, atau membaca surah Al-A'raf secara penuh, atau surah-surah panjang lainnya yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW di waktu subuh. Kenapa dilarang? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian menjadi imam bagi manusia, maka hendaklah ia meringankan bacaan solatnya, karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, ada pula yang memiliki keperluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita membaca surah terlalu panjang di waktu subuh, sementara makmum sudah letih atau tidak kuat berdiri lama, maka itu bisa berdosa karena menyusahkan mereka. Sayangnya ada yang merasa lebih afdal
membaca surah panjang supaya pahalanya besar, padahal itu menyelisihi sunnah. Suatu hari Mu'adz bin Jabal pernah menjadi imam dan membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama. Makmum pun ada yang keluar dari sholat karena tidak sanggup. Ketika sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW, beliau menegur Mu'adz, "Apakah engkau hendak menjadi orang yang membuat fitnah, wahai Mu'adz?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak saat itu Mu'adz tidak lagi membaca surah yang terlalu panjang ketika menjadi imam. Pelajaran penting bagi kita, jangan membaca surah yang menyusahkan diri sendiri dan makmum. Cukupkan dengan surah-surah yang Rasulullah SAW contohkan. Lalu apa yang sebaiknya kita baca saat sholat subuh? Yang pertama, di hari biasa kita bisa membaca surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau Al-Kafirun. Bisa juga membaca surah Qaf, Ar-Rum atau Yasin di sebahagian waktu bila makmum siap. Namun di hari Jumat subuh dianjurkan membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dianjurkan adalah mengikuti bacaan Rasulullah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan memperhatikan kondisi makmum. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ilmu itu sangat penting. Jangan sampai kita merasa sudah benar dalam beribadah, ternyata kita justru menyelisihi sunnah dan memberatkan diri sendiri. Jangan membaca surah terlalu panjang saat sholat subuh, apalagi jika kita menjadi imam. Ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW supaya sholat kita berkualitas, penuh pahala, dan membawa keberkahan. Semoga Allah menerima semua sholat kita, memudahkan kita untuk terus memperbaiki diri, dan memberi kita pemahaman yang benar tentang agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak yang sadar dan tidak lagi salah dalam membaca surah di saat sholat subuh. Hanya sekian, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.